Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur dan berterima kasih karena cinta dan kasih Tuhan yang kita rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak, mari kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian berikut. Kita bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah ke Tuhan. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan kemurahan kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Bahkan pengorbanan Yesus di kayu salib mengingatkan kami dan mengajarkan kami bahwa begitu besar kasih Allah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga buat anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas nafas kehidupan dan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga buat cinta kasih dan pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan Engkau Tuhan telah bangkit dan menang. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, tolonglah kami, ajari kami agar kami dapat memahami bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi Miss ulangi, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di sini Miss hanya akan membaca ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengetahui bahwa kubur yang kosong dan penampakan diri Yesus adalah bukti kebangkitannya. Loh, Nana, mengapa wajahmu sedih sekali? Iya, kemarin nenekku meninggal dunia. Aku merasa sangat sedih sekali karena nenek sangat sayang padaku dan selalu menemaniku. Wah, aku ikut sedih ya. Pada saat ini aku ingin nenek tetap ada, atau kalau bisa nenekku hidup kembali. Tetapi nggak bisa ya. Iya Nana, setiap orang yang sudah meninggal tidak dapat hidup kembali. Tetapi ada seseorang yang pernah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Ia adalah Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati, seorang murid Yesus yang bernama Yusuf orang Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus pada saat sudah menjelang malam. Pilatus pun menyerahkan mayat Yesus kepadanya. Yusuf mengambil mayatnya, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu ia membaringkan mayat Tuhan Yesus di sebuah kuburan yang baru di Bukit Batu. Setelah itu, batu besar pun digulingkan untuk menutup pintu kubur tersebut. Keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang menghadap Pilatus. Mereka meminta supaya kubur itu dijaga karena mereka ingat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka takut murid-murid Yesus mencuri mayatnya dan mengatakan Yesus telah bangkit. Kemudian Pilatus memerintahkan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus dan memateraikannya. Kegunaan materai adalah untuk memperingatkan orang yang ingin mencuri mayat dalam kubur. Jika ada orang yang ingin mencuri mayat dalam kubur, ia harus merusak materai yang telah dibubuhkan di atas kuburnya. Merusak materai berarti suatu penghinaan kepada Pilatus dan dianggap sebagai tindakan kejahatan yang akan membawa kepada hukuman mati. Pada hari Minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ke kubur Yesus. Namun saat itu terjadi gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur itu.
Penjaga-penjaga kubur itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari dengan cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka sujud menyembahnya. Yesus telah bangkit, maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus adalah hal nyata terjadi di dalam sejarah dunia. Kebangkitan Yesus sangat berarti bagi orang yang percaya kepadanya. Anak-anakku, Tuhan Yesus menggenapi apa yang diucapkannya, bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Kubur yang kosong dan penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya merupakan bukti kebangkitannya. Yesus telah menang atas maut atau kematian. Maut tidak berkuasa atasnya. Dia telah mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman dan pengharapan orang percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dan menang mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang berdosa. Kami memohon belas kasihan Tuhan agar kami dapat menyadari diri kami, keterbatasan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami agar kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang kami rasakan. Tuhan, kami juga berdoa buat pembelajaran hari ini. Tuhan menolong setiap kami, berikan kami kesehatan, roh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami penuh dengan sukacita belajar di dalam hari-hari kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.